Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembahasan kita sampai pada pembelajaran 5 ya, halaman 39. Ya, nanti akan kita bahas pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek bersama link dari tema lain juga, ya, kelas lain, ada bahasa Inggris juga di situ. Ya, ada matematika juga ya. Untuk ini ya, pengguna HP, karena link tersebut efektif ternyata untuk laptop dan komputer, ya langsung saja masuk ke channel ya. Di dalam channel nanti cari playlistnya kelas 3 buku tematik. Di sana juga ada beberapa link yang lain yang mungkin menarik. Oke. Kita bahas, ayo membaca. Ya, ini adalah sekali lagi pembelajaran 5 ya. Ayo membaca ini adalah proses memerah susu sapi. Ya, sapinya sendiri biasa disebut sapi perah. Ya, nah, tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Ya, susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja, tapi rasanya nikmat. Susu sapi segar itu ya, jangan langsung diminum, direbus dulu. Ngerebusnya tidak sampai mendidih ya, cukup sampai 80 derajat Celcius, itu namanya cara pasteurisasi. Hanya bakteri-bakterinya, mikrobanya dibunuh tapi nggak sampai merusak susunya. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Ya, agar gizinya tidak rusak, ada caranya. Ya, pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru, contohnya yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Ya, jadikan salad, yaitu adalah hasil turunan dari yogurt. Ya, nah, susu segar diminum, direbus dulu ya, enak juga. Oke. Mentega sudah tadi ada, sudah. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai anak-anak. Keju pun macam-macam ya, tergantung dari mikroba yang digunakan. Ya. Dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Ya. Daya tahan susu yang dikemas dalam plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dalam kardus kedap udara. Ya, kalau dalam kardus kedap udara, wah itu bisa lama. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok terdiri dari 4 orang, tuliskan pendapat kalian pada kelompok. Ya. Sekarang manfaat teknologi pangan. Ya, yang pertama ya, itu bisa membuat produk menjadi awet, mengawetkan produk, ya. Kemudian selain awet ya, produk itu perlu dibikin awet, tahan lama, ini diolah menjadi bentuk lain ya, diolah pengawetan produk. Nah, ini selain mengawetkan, pengemasan ya, pengemasan. Jadi produknya sendiri ada yang dibikin lebih awet ya, ada pengemasan. Proses pengemasan
manfaat ya, membuat kemasan yang menjadi mengemas ya produk ya agar tahan lama, sama dengan awet ya, agar awet. Ini produknya dari mengawetkan produk ya, susunya sendiri awet. Nah, dari segi susunya dan dari segi kemasannya, mengemas produk agar awet dan menarik. Ya, ini perlu teknologi juga. Ya. Terus membuat menjadi produk lain, menghasilkan produk lain. Ya, menghasilkan produk lain seperti yogurt, keju, ya. Terus kemudian manfaat teknologi, ya, manfaat teknologi pangan. Nah, kita lihat di sini jenis makanan baru, contohnya yogurt, keju, cara pengemasannya ya. Daya tahan makanan, daya tahan susu dikemas berbeda dari susu yang dikemas pada kardus kedap udara. Ya. Nah, pada intinya itu ya sebenarnya ya. Pada intinya nggak sampai 4 ya. Jadi mengawetkan produk ya adalah metode untuk mengawetkan ya. Misalnya pasteurisasi ya, cara pengolahan produk, mengolah produk ya. Mengemas produk dalam agar awet dan menarik ya, menghasilkan produk lain yaitu yogurt, keju. Ini maksudnya pengawetkan produk itu bahan pengawet yang cocok ya, bahan pengawet, metode dan bahan pengawet yang cocok. Metode atau cara dan bahan pengawet yang cocok. Ya, mengemas produk agar awet dan menarik. Pengemasannya menghasilkan produk lain seperti yogurt, keju, permen. Nah, yang satu ini kategori apa ini? Mengawetkan produk, mengolah. Ya. Nah, ini kalau kita dalam kelompok besar ini yang keempat itu kira-kira apa ya? Di sini ya proses proses pemerahan susu. Ini juga kan ya teknologi pangan, artinya ada teknologi di situ. Proses pemerahan susu yang cepat ya dan higienis. Nah, ini perlu juga proses pemerahan susu yang cepat dan higienis. Jadi proses pengawetan produk ya, mengemas produk, menghasilkan produk lain ya, dan proses pemerahan susu yang cepat dan higienis. Mungkin ini justru yang pertama ya, proses pemerahan susu yang cepat dan higienis. Higienis itu sehat ya. Nah, metode yang dimaksud di sini salah satunya adalah pasteurisasi. Kemudian berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, nah, manfaatnya adalah secara umum ya, menghasilkan cara manfaat ya, menggunakan ilmu pengetahuan untuk menemukan ya cara pemerahan yang efisien, yang baik, cara pengolahan yang baik, dan yang baik ya, dan menemukan berbagai macam produk ya
dengan bahan dasar susu dan menemukan berbagai produk dengan bahan dasar susu. Nah, menggunakan ilmu pengetahuan untuk menemukan cara pemerahan yang baik ya dan efisien tentu saja, cara pengolahan yang baik dalam pemerahan yang baik ini efisien dan higienis ya, cepat, higienis. Pengolahan yang baik adalah yang higienis juga ya, dan tidak merusak gizi ya, pengolahan yang baik ini, dan menemukan berbagai produk yang dengan bahan dasar susu, misalnya dengan cara fermentasi ya, atau cara-cara lain yang menghasilkan susu. Pada umumnya selama ini produk-produk baru itu difermentasi ya. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan orang tua. Daya tahan artinya adalah kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan. Ya. Kemampuan bertahan agar tidak rusak. Tidak rusak ya. Jadi kalau daya tahannya tinggi tidak cepat rusak ya. Konteksnya di sini adalah susu. Teknologi artinya, teknologi itu adalah ilmu pengetahuan ya, penggunaan ilmu pengetahuan dalam ya, teknologi penggunaan ilmu pengetahuan dalam nah ini tadi Pak Ali sempat ada di ini ya, kita bisa nyari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba teknologi itu apa ya, penggunaan ilmu pengetahuan dalam ini ya, menyelesaikan masalah manusia. Sebenarnya lebih cocoknya gitu ya, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan ya penggunaan menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan gitu ya. Penggunaan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan, dalam menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah teknologi. Ya, teknologi pangan, ya mengolah pangan. Pengemasan artinya adalah pembungkusan. Pembungkusan dengan tujuan agar awet dan menarik. Ya, dibungkus itu biar menarik, dibungkus juga biar awet. Kedap artinya tahan. Ya, kedap udara artinya tidak bisa dimasuki udara. Tidak bisa ditembus udara. Kalau kedap air tidak bisa tembus air, ya. Kedap itu tidak tembus. Ya. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Daya tahan dengan pengemasan yang benar, yang modern, ya, daya tahan susu akan meningkat. Teknologi pangan sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
pengemasan, ya. Pengemasan susu tidak hanya agar susu awet, tetapi juga untuk ya menarik untuk tujuan promosi, ya, untuk tujuan promosi, ya, agar menarik perhatian orang, ya. Kedap udara, ya, dengan kemasan kedap udara, produk susu, daya tahan produk susu meningkat secara signifikan, ya. Daya tahan susu akan meningkat tajam, gitu aja, ya, meningkat tajam. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Memahami keberagaman penting untuk memahami keberagaman penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, harus kita sadari bahwa memang kita ini beragam, seleranya beragam, sukunya beragam, agamanya beragam. Ya, setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam, beraneka warna, kan gitu ya. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain, tenggang rasa. Nah, kita dapat menempatkan diri kita pada orang lain. Itu tenggang rasa. Buatlah kelompok terdiri dari 5 orang, diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Ya. Seperti Smurf itu ya, macam-macam ya, ada yang clumsy, ada yang macam-macam ya. Kalau kita lihat Smurf itu, setiap Smurf itu dipanggil berdasarkan sifatnya. Ya. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Ya, kita harus menyadari bahwa ya manusia memiliki beragam sifat. Ya, bahwa manusia itu memiliki sifat yang beragam. Manusia memiliki atau masyarakat ya, bahwa masyarakat sangat beragam. Bahkan setiap individu juga memiliki setiap individu tidak ada yang sama. Ada yang sama. Ya. Nah, dengan menyadari dan memahami keberagaman ini,
menyadari dan memahami keberagaman, kita bisa melatih ya sifat tingkang rasa untuk bisa mentoleransi keberagaman. Musik, ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, ada yang suka keroncong, ada yang suka hip hop. Yang suka R&B, hip hop itu jangan menghina atau tidak mentoleransi orang yang suka dangdut. Dibilang kampungan lah, dibilang seupai zaman dulu gitu ya, kampungan, dibilang apa ya, ndak keren ya, namanya selera musik ya. Ada yang suka keroncong itu ya, kadang-kadang keroncong loh, kalau kalian tahu lagu keroncong itu enak-enak. Lagu dangdut itu juga menyenangkan ya, bukan berarti terus jazz tidak menangkan loh. Lagu jazz itu ya acid, banyak sekali macam-macam musik. Jadi setiap seni itu memiliki keunggulannya masing-masing ya, gitu loh ya. Kalau mau joget ya pakai dangdut ya, mau joget pakai musik klasik ya ndak bisa ya susah ya. Mungkin bisa tapi bukan joget, itu jatuhnya balet. Jadi semua punya keindahannya masing-masing. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu ya. Ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, ini kemasan yang higienis ya, kemasan yang bisa membuat susu bisa lebih tahan lama. Tapi ingat ya, setahan-tahannya lama itu ada kadaluarsanya. Ingat baca tanggal kadaluarsa. Jangan beli susu yang kadaluarsa, bisa keracunan nanti ya. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Ternyata kemasan besar ini dapat diisi dengan kemasan kecil-kecil, itu ada beberapa kemasan. Jadi volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi kemasan B ini 2 dimasukkan dalam kemasan A pas. Ya, jadi kemudian kemasan A diisi dengan kemasan air yang terdapat pada kemasan C. Ternyata muat 4. Jadi kemasan C kecil-kecil. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Kita bisa membuat persamaan A sama dengan 2B. Ya, A sama dengan 2B. Kalau ini persamaannya A sama dengan 4C. Jadi 1A ini adalah 4 kali C. Nah, ini persamaan dalam matematika. Enak toh kalau dalam matematika nggak perlu gambar susah-susah. Semuanya pakai simbol. Maka volume kemasan A, B, C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ya. Nah, kita sering memakai volume tidak baku ya. Aku minta airnya 1 tegukan. Ya, 1 tegukan itu enggak baku. 1 tegukan itu berapa mililiter? Enggak tahu ya. Tergantung ini ya, besar mulutnya mungkin dan selera minumnya. Ya, buatlah kelompok bersama temanmu, lakukan percobaan mengukur volume ya. Beri aku semangkok susu. Nah, mangkok ini ada yang mangkok besar, mangkok kecil, itu juga ukuran yang tidak baku. Kumpulan botol minuman dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari minuman setiap botol minum. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Ya, ternyata dikasih batas ya. Batas Udin batasi segini, Siti segini batasnya, Edo batasnya segini, Dayu macam-macam batasnya. Ya, batas airnya macam-macam dan ukuran tempat minumnya juga bermacam-macam. Nah, ini ukuran yang tidak baku. Itu bawa sebotol minuman ya, botol yang mana? Botol yang besar apa yang kecil kan gitu ya. Jadi itu ukuran yang tidak baku.
Nah, 5 botol ini apa ini? 5 botol minum memiliki volume paling banyak. Milik siapa? Dilihat dari sini ukuran paling banyak kelihatannya Siti ya, paling besar ini ukurannya. Paling besar Siti. Ya lu sampai penuh ya Siti. Ya. Botol minuman memiliki volume paling sedikit. Edo jelas ini yang paling kecil. Edo dari sini Edo juga yang paling pendek. Ya ukurannya lu ya yang paling pendek. Jadi Edo. Ya Edo. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru dan teman-temanmu. Kita mengenal cara pengukuran ini dengan menakar. Ya tergantung takarannya. Membandingkan volume benda, amati benda tersebut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Jelas, volume galon ini lebih banyak. Ini kita menyebutnya sebagai galon. Kalau galon ini baku ya. Galon ini baku, bukan tidak baku. Ini kalau ini baku. Ya, satuan galon. Kalau yang lain ini tidak baku. Jadi ini botol biasanya 1,5 literan. Ya, ini tidak baku. Yang baku ini galon. Ini juga di dalam liter ya biasanya ya. Ini biasa yang nggak baku yang mana? Kalau yang kemasan-kemasan seperti ini, tapi ya satuannya baku tapi belum tentu air di dalamnya baku juga ya. Jadi tapi cenderung baku ya, 1 galon segini itu biasanya ya memang benar 1 galon dan ini adalah baku. Dan ini yang paling besar yang jelas ya, jawabannya kita lingkari yang galon itu. Kalau yang lain biasanya dinyatakan dalam ini liter dan ini mililiter biasanya. Dan ukuran galon, liter, mililiter itu semuanya baku. Mengurutkan volume benda cair, ya. Nah di sini yang besar ya volumenya paling besar, yang kecil ya volumenya paling kecil jelas. Ya. Urutan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Volume paling sedikit ya yang kecil, ya kan? 3. Terus kemudian dilanjutkan yang agak besar ya, ya yang 2, ya yang paling besar ya volumenya paling banyak 1. Ya. Urutan mulai dari gelas ukuran yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling kecil. Yang paling banyak di sini yang 3 ini jelas paling tinggi ya 3. Paling banyak ya 3 paling banyak. Kemudian diikuti oleh 4 ya 4 ya, kemudian 2, 5 baru 1. 2 loh ada yang kurang ini. 3, 4, 2, 5, 1. 3, 4, 2, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebanyakan memang ya. Kebanyakan. Kegiatan bersama orang tua, tapi ini nggak tahu ya seberapa besar ini. Biasanya walaupun pendek, tetapi dia kan lebar ya, volumenya boleh jadi lebih besar dari ini, tapi kelihatannya enggak sih. Ya, pendek tapi gemuk mas yang nomor 5 ini. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari di toko atau warung. Sekalian ya pembelajaran 6, Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe di sekitar tempat tinggal mereka. Ada pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang tempe. Ya. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Ya, tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe, ya. Selain ditambahkan ragi, tempe serta daun pisang. Pertama kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat, ya.
Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Ya. Ragi tempe yang digunakan ini adalah ragi jamur ya. Ragi itu bibit jamur. Ya dibiarkan tempenya sampai berjamur gitu. Tempe melalui teknologi pangan ya. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ya. Kenapa ini menjadi lebih bergizi dari kedelai tempe? Karena jamur atau ragi tempe yang sudah tumbuh ini akan bisa menguraikan, memecah protein yang ada di tempe, ya, sehingga lebih mudah kita cerna. Itu loh ceritanya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel tubuh yang telah rusak. Ya, banyak mengandung protein nabati. Nah, protein nabati. Ya, oke. Ini yang baik protein nabati ini yang baik untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sebagai tambahan juga jamur yang digunakan adalah Rhizopus oryzae. Jamur tempe. Amati teks pada paragraf terakhir yang apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai uraikan. Ya, amati paragraf terakhir. Kita lihat paragraf terakhir di sini. Paragraf terakhir itu berarti paragraf yang paling bawah. Ini ya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Ini termasuk teknologi pangan konvensional. Ya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk baru, ya. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk baru, ya. Dapat dikonsumsi dalam bentuk baru yaitu tempe melalui teknologi pangan, ya, yaitu tempe, melalui teknologi pangan, ya. Teknologi yang digunakan adalah teknologi pangan konvensional. Itu lengkapilah kalimat di bawah ini menggunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Di sini kita ada konsumsi kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Oke, yang sudah kita pakai kita garis bawahi. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Ya, teknologi pangan. Teknologi. Bahan utamanya adalah kacang kedelai. Kedelai. Dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses, ya, proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Proses ini kita sebut sebagai proses fermentasi. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat hangat, saat suhu, ya, suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Ya, konsumsi, ya, konsumsi lebih cocok mengonsumsi sebenarnya ya. Mengonsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Siti Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin, dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi penuh. Kita hitung ada berapa gelas? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gelas. Ya, satu panci terisi penuh dengan 9 gelas satuan. Artinya satu volume panci setara dengan 9 gelas satuan, gitu loh. Ya, biasanya kita masak, tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh sebagai satuan. Tambahkan santan 3 sendok makan, 3 sendok makan adalah satuan. Jika air gelas dituangkan dalam panci dilingkari, volume yang air lebih banyak mana? Ya jelas ini. Ya, jika air di gelas dituangkan dalam panci lingkari volume air yang lebih banyak. Jelas yang gelasnya lebih banyak. Ini adalah gelas. Tanpa dihitung aja, dilihat saja sudah kita tahu bahwa ini gelasnya lebih banyak. Ya. Oke. Ayo berdiskusi. Wah, ini bikin olahan tempe. Siapa ini yang masak? Siti dan kawan-kawan. Bacalah teks berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti membuat tempe balado, ya, karena Siti suka pedas. Siti membuat semur tempe karena Edo ingin membuat semur tempe karena suka manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Nah, oh iya, Pak Ali juga punya olahan tempe loh ya. Nah, ini Pak Ali ada orek tempe, lihat. Wah, ini salah satu makanan yang enak ini, makanan andalan ini. Ya, menu andalan ini orek tempe. Nah, orek tempe sayur. Sayang ini internetnya lambat. Ya. Nah, ini adalah orek tempe. Saya tunjukkan thumbnailnya saja ya di bawah sini. Ada orek tempe lah ini. Thumbnailnya orek tempe ya. Orek tempe sayur. Ini salah satu menu andalan sebenarnya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Tapi gambarnya keluar, ini internet sedang lambat ini di tempatnya Pak Ali. Nah, di sini ya kelihatan ya previewnya. Nah, itu adalah orek tempe. Kalian bisa mencontoh ini resepnya, ya, orek tempe loh. Ya, menggoreng tempe itu ada bumbunya, ya, yang bikin sedap. Ya, bumbunya adalah garam. Ya, terus ini tempe goreng ini garam, terus bawang putih sama ketumbar. Ya, itu sedap. Ya, cuman 3 aja, bawang garam, bawang sama ketumbar. Nah, itu bumbunya. Kalian bisa coba, mantap. Ya, kita lanjutkan. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Wah, nggak boleh maksa ya. Jadi semua orang punya seleranya masing-masing. Tempe balado. Nah, Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Dengan demikian demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe karena tidak ada yang mau mengalah. Hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran, kericuhan. Ya, akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan apa yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Wah, tempe mendoan ini, mendo itu artinya mateng nggak mateng, mentah nggak mentah. Ya, tempe mendoan ini enak loh ya, enak ini. Ya, jadi dimasaknya itu nggak terlalu matang dan tipis gitu mengirisnya, makannya pakai sambal kecap, nikmat itu. Nanti tak bikinkan resepnya juga ya. Ya, di channel yang tadi. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran.
Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa, kita bisa merasakan perasaan orang lain, itu tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain, ya kan? Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat kebiasaan. Hal baik, ya jelas tenggang rasa. Tenggang rasa ini akan mendorong pada toleransi. Nah, kalau yang tidak baik, ya, akan menimbulkan kericuan, ribut, ricuh. Gara-gara apa? Memaksakan kehendak. Ya, tapi jangan biasakan ya. Dari awal, dari kecil kita harus biasakan yang atas ya, tenggang rasa, toleransi. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Muncul sikap tenggang rasa. Ya, amati diskusi mengenai berbagai akibat ya dari adanya sifat kebiasaan orang, perbedaan ya, akibat adanya perbedaan sifat ya dan kebiasaan pada setiap orang. Muncul tenggang rasa ini yang bagus. Perbedaan pendapat boleh, ya enggak apa-apa. Perang antar suku enggak boleh. Maksudnya adalah akibat buruk ya, ini akibat buruk. Yang silang ini yang akibat baik ya, hal baik. Yang ini akibat buruk. Jika tidak tenggang rasa. Orang Jawa bilang tepo sliro. Nah, memahami perasaan orang lain baik. Saling melengkapi satu sama lain baik. Memicu pertengkaran ini akibat buruk jika tidak tenggang rasa. Menghargai perbedaan baik. Memaksakan kehendak ini akibat buruk jika tidak memiliki rasa tenggang rasa. Nah, atau tepo sliro, memperkaya wawasan baik. Tidak mau bersatu ini akibat buruk jika tidak tenggang rasa. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari. Yang perlu ditiru adalah muncul sikap tenggang rasa. Muncul sikap tenggang rasa. Ya, muncul sikap tenggang rasa. Muncul sikap tenggang rasa. Ya. Berbeda pendapat ini boleh sebenarnya asal tidak bertengkar. Tapi kalau berbeda pendapat ini dalam hal ini ya agar berimbang ini tidak saya ikutkan dulu coba ya. Perang antar suku ini saya masukkan sini, perang antar suku. Ya, yang ini saya lingkari dulu ya. Ini oke, ini jelas. Terus ini memahami perasaan orang lain ini baik. Memahami perasaan orang lain. Perasaan orang lain. Ya, ini yang saya lingkari karena masih tergantung sikap kita terhadap perbedaan pendapat ya. Saling melengkapi satu sama lain ini baik. Saling melengkapi satu sama lain. Kemudian baik, memicu pertengkaran ini buruk. Pertengkaran. Ya. Memicu pertengkaran buruk. Menghargai perbedaan ini baik. Menghargai perbedaan. Kemudian memaksakan kehendak buruk. Memaksakan kehendak. Ini yang buruk. Kemudian memperkaya wawasan. Ini yang baik. Memperkaya wawasan. Ya. Memperkaya wawasan. Kemudian apa lagi? Tidak mau bersatu, ini yang buruk. Bersatu.
Nah, karena masih ada satu tempat kosong, ini saya masukkan di yang buruk aja ya. Jika tidak mau menghargai ya, jika tidak menghargai ini jawaban buruk. Benar beda pendapat boleh, tapi asal bisa saling memahami ya. Karena di sini yang dimaksud penulis ini adalah yang buruk ya, saya masukkan yang buruk aja. Ya, yang buruk. Jadi berbeda pendapat. Biar imbang ya. Jadi sebenarnya berbeda pendapat itu boleh dan baik-baik saja asal kita mau menghargai pendapat orang lain. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sifat yang harus dihindari adalah yang dapat memberikan akibat negatif atau buruk. Ya, kecuali yang ini ya, ini perkecualian saya kotai. Berbeda pendapat itu tidak selalu buruk. Ya, asal kita mau memahami pendapat orang lain. Ya, justru berbeda pendapat ini bisa memperkaya wawasan. Ya, orang tua membimbing Anda untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita lihat ya apa yang sudah kita bisa mengetahui bahwa setiap orang mempunyai sifat dan kebiasaan berbeda. Makanan kesukaannya berbeda, musik kesukaan berbeda, kebiasaan sehari-hari juga berbeda. Ya, semua ada sisi baik dan buruknya. Ya, memahami tentang luas permukaan benda. Ya, memahami tentang luas permukaan benda sudah kita bahas ya. Luas adalah panjang kali lebar sebenarnya, tapi ini masih yang secara umum menggunakan satuan yang tidak baku kita arti. Mengetahui tentang volume yang keduanya ini yang tidak baku ya, yang sudah kita pelajari tidak baku. Ya, dengan membandingkan dengan satuan luas tertentu. Melakukan gerak dasar mengambang di air ya, ini bersama guru olahraga. Menjaga keselamatan diri saat berenang, ini bersama guru olahraga. Membedakan pola irama pada suatu lagu, kita sudah menyanyikan 2 lagu ya di subtema ini. Membaca teks informasi perkembangan teknologi pangan ya, kita sudah membahas tentang teknologi pangan susu dan kedelai ya. Meringkas teks informasi tentang teknologi. Meringkas itu adalah menulis pokok pikiran. Ya, menulis pokok pikirannya. Subtema 2 akan kita pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.